Haleluya. To your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. Amin, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puji. For your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praise to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan.
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sungguh baik, terlalu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Malam pagi hari ini Tuhan, kami akan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita akan berglori bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara, ada pertemuan, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin. Pertemuan di udara. Amin, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kita semua ada di sana. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling, bila namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala,
Puji nama Tuhan. Yesus, sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar, amin, kami akan tetap setia melayani Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku oh sungai dari Allah. Haleluya Yesus. Oh sungai dari Allah, melukaku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Amin.
angkat pujian ini sekali lagi. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Di tempat ini, di hati kami, segarkanlah jiwa kami, penuhilah hati kami dengan sukacita. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Allah, dan kami yakin Tuhan berkenan dan melayakan semua yang telah kami perbuat. Dari kesadaran kami sebagai umat-Mu, bahwa kami ada hanya oleh karena anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Hati kami telah siap untuk menerima berkat aliran-aliran sungai yang memberi hidup bagi kami. Tuhan, biarlah kami dalam pengurapan-Mu, hikmat-Mu menyertai, sehingga kami mengerti, kami paham apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu melalui kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Allah kami bersyukur dan siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua, dan kita tetap semangat dan sehat ada pada minggu ini. Dan saya percaya bahwa kekuatan Allah lah yang memungkinkan semua ini terjadi. Kita sudah berbicara banyak tentang kehidupan yang berpindah dari maut kepada hidup. Hidup yang dimaksud adalah perbuatan Allah, perbuatan ajaib, memberi vitalitas, stamina, kekuatan ekstra untuk menjalani hidup. Dan kita sudah paham tentang adanya bahaya yang saya sebut penyakit gereja, virus yang paling mematikan. Tidak sekedar kematian fisik, berpisah roh kita dengan tubuh jiwa kita, meninggal dunia. Tapi kebinasaan kekal. Dan virus ini sedang bekerja. Dan itulah satu keadaan yang sangat sulit, sukar. Dan kita tidak boleh harus tinggal hidup di dalamnya. Karena kehidupan yang sedemikian itu sangat ganas, sangat garang. Kita tidak bisa mampu untuk menghadapi kehidupan seperti itu. Kita harus sadar benar, saudara-saudara, bahwa gereja, orang percaya, umat Tuhan sedang menghadapi tantangan besar menjelang kedatangan Tuhan. Kasih akan menjadi tawar. Banyak orang akan gugur daripada iman. Itu sebabnya sikap kita
di dalam mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, itulah yang perlu kita jaga. Saudara-saudara, karena selalu saya bilang, visi kekekalan hanya ada dua. Hidup kekal, binasa kekal. Visi kekekalan. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini saya ingin berbicara tentang gereja. Apa itu gereja? Bagaimana keberadaan gereja? Sekarang kita polemikkan mana yang benar, gereja rumah atau rumah gereja. Saudara-saudara, tapi ada hal yang paling penting yang harus kita tahu, apa gunanya gereja? Apa fungsi gereja? Apa tugas gereja? Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan beberapa ayat sebelum saya masuk untuk memberikan pengertian tentang gereja itu sendiri. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-16. Sekali lagi, Injil Yohanes pada pasalnya, maksud saya pasal 20. Pada ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Mulai. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan berkata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, ini adalah perjumpaan Tuhan setelah dia bangkit. Sebelum Roh Kudus dicurahkan. Sebelum dimulai zaman gereja. Karena zaman gereja dimulai pada saat Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Dan kita berada pada zaman itu yang disebut zaman gereja. Istilah ini menjadi terkenal pada saat di mana terbangun satu komunitas. Yang pertama kali di Korintus, maksud saya di Antioquia, mereka menyebut diri orang Kristen, pengikut Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jelas bahwa gereja itu
Tidak sekedar perkumpulan orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa arti dari gereja itu secara individu. Dalam kitab Korintus mengatakan bahwa kamulah rumah Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Artinya pribadi kita, diri kita menjadi rumah Allah, kediaman Roh Kudus secara individu. Setiap orang yang percaya, yang membuka hatinya supaya menjadi tempat kediaman Allah, yaitu Roh Kudus, maka dialah rumah Allah, gereja, pribadi kita, diri kita adalah gereja itu secara individu, secara pribadi. Kita adalah rumah Tuhan. Lalu pengertian yang kedua, gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Sehingga kita lihat Paulus dalam suratan-suratannya mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, kepada jemaat yang ada di Efesus, di Filipi. Itu satu perkumpulan umat. Saudara-saudara, sehingga satu perkumpulan umat yang disebut jemaat, kumpulan dari orang-orang percaya juga disebut gereja. Gereja itu tumbuh dan berkembang. Sehingga untuk mengorganisir, mengatur, mengarahkan, sehingga terjadi perkumpulan yang disebut organisasi. Supaya mengatur, mengarahkan, supaya tertib dalam kehidupan berjemaat. Itu sebabnya gereja itu juga disebut organisasi. Diperlukan bangunan gereja, tempat di mana pembinaan, pendidikan rohani itu berlangsung. Saudara-saudara, tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa yang dimaksud gereja itu adalah suatu gerakan Allah, organisme, gereja yang sempurna, yang bersifat global. Adalah orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia, yang hidup berkenan, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang percaya yang kudus. Paulus menyebutkan istilah ini, jemaat kudus. Saudara-saudara, bukan sekedar percaya, bukan sekedar Kristen, bukan sekedar anggota gereja, tapi hidup kudus. Himpunan dari orang-orang kudus yang ada di seluruh dunia. Tuhan ingin membawa gereja secara organisme, gereja yang sempurna, gereja yang berkenan, gereja yang tidak bercacat celah, berkerut, dan tidak ada aib pun. Saudara-saudara yang saya kasihi, dengan demikian kita bisa memahami gereja itu adalah individu, pribadi. Gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya. Gereja itu satu organisasi yang terorganisir. Diperlukan satu bangunan untuk menghimpun supaya umat dapat berkumpul, dan gereja itu adalah organisme, himpunan dari orang-orang kudus di seluruh dunia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Selanjutnya yang kedua, bagaimana keberadaan gereja? Eksistensi gereja di dunia ini. Kita belum berada di sorga. Tapi di dunia ini, keberadaan gereja di dunia ini. Yang pertama, gereja itu eksklusif. Apa artinya? Spesial, khusus. Orang-orang yang dipisahkan. Menjadi sangat istimewa, yang dipilih Tuhan. Disebut umat Tuhan, umat pilihan Allah. Kita dipisahkan. Antara domba dan kambing. Kita umat yang dipilih Allah. Sangat istimewa. Dan kita bersyukur untuk apa yang dilakukan Allah. Gereja itu sangat spesial. Dia keluar dari kehidupan yang umumnya dalam keberdosaan manusia. Dia menjadi himpunan orang-orang yang taat, yang bertobat, yang melakukan kehendak Allah. Spesial. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan kita dipanggil keluar. Kita menjadi umatnya, umat kesayangan Allah. Dengan seluruh janji-janji, tidak sekedar keselamatan, hidup yang kekal, tapi hidup di bumi ini dengan penyertaan Tuhan, dengan keajaibannya, dengan pertolongannya. Dia memberikan sarana kepada gereja untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Sangat spesial, eksklusif. Memisahkan diri dari dunia. Tapi yang kedua, keberadaan gereja itu juga inklusif. Termasuk di dalamnya. Tidak terpisahkan. Bahagian dari dunia ini. Saya tadi bilang bahwa kita belum di sorga. Kita masih ada di dunia ini. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus sadar keberadaan kita adalah bahagian dari dunia ini. Sebagai masyarakat sosial yang tidak bisa terpisahkan dengan pergaulan dunia. Sikap solider, saling memahami, sikap toleransi, saling peduli. Sikap untuk saling berbagi, sikap untuk menyadari bahwa kita ada bukan hanya untuk diri kita sendiri. Gereja terpanggil untuk dunia, lakin pun dia bukan milik dunia. Lakin pun dia terpisah dari dunia, tapi dia terpanggil untuk dunia. Menjadi berkat, menjadi saksi. Menjadi garam dunia. Menjadi terang bagi dunia ini. Saudara-saudara. Dan itulah keberadaan kita. Sebagai gereja. Sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi. Bagian yang ketiga. Mana yang benar? Rumah gereja atau gereja rumah? Ada banyak saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Lagi populer sekarang ini di rumah aja. Saudara-saudara, mana yang benar?
Gereja rumah atau rumah gereja? Pada awal perkembangan gereja, maka pergerakan gereja itu di rumah-rumah. Kisah Rasul mengatakan bahwa gereja mulai bertumbuh, murid-murid melakukan persekutuan di rumah-rumah, memecahkan roti di rumah-rumah. Saudara-saudara, dari rumah mereka keluar dan menjadi berkat. Dari rumah kemudian menjadi jemaat yang disebut jemaat Yerusalem. Dari Yerusalem mereka menyebar ke Yudea dengan sangat cepat. Mereka menguasai Samaria, hampir sebagian besar dari yang disebut dunia waktu itu, yaitu jajahan Romawi, terinjili oleh gerakan gereja. Saudara-saudara, seperti pesan Tuhan, dan akhirnya seluruh dunia menerima Injil Tuhan. Perintah Tuhan, amanat Tuhan untuk mengadakan penginjilan, memenangkan banyak orang, memenangkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berawal dari gereja rumah. Kenapa harus ada rumah gereja? Lebih tepat saya mengatakan gedung gereja. Ya, sejak gereja berkumpul, berkembang, kemudian rumah menjadi sangat kecil untuk satu persekutuan yang lebih besar, sehingga mulai dibangun sebuah gereja, bangunan fisik. Semua ini datang dari bahasa Spanyol, iglesia, artinya bangunan fisik gereja. Dari situ kita kenal adanya gedung gereja, rumah gereja. Saudara-saudara, jadi mana yang benar? Dua-dua benar. Pergerakan gereja mestinya dari rumah. Dari rumah, keluarga yang diselamatkan, keluarga yang diberkati. Itu adalah ujung tombak daripada pelayanan gereja. Dari rumah. Tapi bukan berarti bahwa gedung gereja itu tidak berguna. Gedung gereja sangat bermanfaat untuk kita kumpul, untuk kita bersekutu, untuk kita bersama-sama. Bahkan Ibrani pasal 10 mengatakan, janganlah kamu undur dari persekutuan bersama. Tujuannya apa? Untuk saling mendorong. Dalam hal yang baik. Untuk saling menasehati. Untuk saling mengingatkan. Beda kalau Anda hanya di rumah. Maka keselamatan hanya untuk dirimu dan rumah sekeluargamu. Tapi bagaimana tanggung jawab kita secara bersama antar sesama umat? Saudara-saudara, tidak semua memiliki kadar rohani yang sama. Tingkat level kehidupan rohani itu berbeda. Sesuai dengan respon dari yang bersangkutan, ada yang Paulus mengatakan kalau dilihat dari berapa lama kamu menjadi orang percaya, sebenarnya kamu sudah harus menjadi dewasa. Tapi pertumbuhannya lambat. Aku harus kembali kepada pelajaran mula-mula, alif bata. Saudara-saudara, tidak bisa lanjut
untuk berbicara tentang kedewasaan, tentang kesempurnaan. Karena makanan yang keras kamu tidak mampu. Susu yang kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, tapi ada orang yang cepat berproses. Jadi bukan ditentukan oleh berapa lama kita menjadi orang percaya. Berapa lama kita menjadi anggota gereja. Berapa lama kita menyebut diri orang Kristus. Bukan. Tingkat kerohanian, level kerohanian itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Untuk bagaimana kita merespon setiap firman Allah. Kemudian kita tumbuh kembangkan menjadi menu sehat di dalam diri kita. Sehingga kita bertumbuh secara sehat. Menjadi manusia dewasa. Dan apa itu manusia dewasa? Yang memiliki akal budi. Menjadi akil balik. Mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara-saudara, itulah level, itulah tingkat kerohanian. Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan tidak mudah untuk menghadapi jemaat dengan level yang berbeda. Perlu ada satu pelayanan yang memerlukan hikmat, kejelian, meminta petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, tetapi seharusnya kita sadar, seharusnya kita yakin bahwa pertumbuhan ke arah gereja yang dewasa dan sempurna adalah sesuatu yang harus. Mana yang benar, mana yang baik. Seorang anak, manakala tulang-tulangnya kuat, kemudian dengan tulang-tulang yang kuat, dia bisa berjalan. Tapi ada yang mengatakan, dengan dia bisa berjalan, maka tulang-tulangnya kuat. Tulang-tulangnya harus menjadi kuat. Kemudian dia bisa berjalan. Mana yang benar? Dua-dua benar. Saudara-saudara. Intinya pertumbuhan adalah satu keharusan. Kita tidak suka anak-anak kita tetap tumbuh tanpa menjadi dewasa. Saudara-saudara. Dan begitulah keadaan yang sedang kita hadapi. Gereja dalam level, dalam tingkat pertumbuhan yang berbeda. Umat Allah dalam penanganan yang tidak mungkin sama. Saudara-saudara yang saya kasih, seorang anak dia masuk di gereja, kemudian cukup lama di dalam gereja, orang tuanya cari di mana anak ini. Ternyata dia keliling gereja, di seluruh sudut gereja dia keliling. Waktu dia keluar kemudian menemui orang tuanya dalam kecemasan tanya, kamu kemana? Dia bilang, saya di dalam gereja. Kenapa di sana? Saya ingin cari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak ada di gereja. Itu pemikiran seorang anak kecil. Dia cari Tuhan. Dia berpikir bahwa ini rumah Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan. Rumah Tuhan. Di sana dia ingin temukan Tuhan, tetapi seluruh sudut telah dia jelajahi, telusuri, Tuhan tidak ada. Pikiran yang sangat sederhana, saudara-saudara. Orang tuanya bengong, tidak tahu mau bilang apa.
Itulah dasar pemikiran dari seorang anak. Saudara-saudara yang saya kasihi, mana yang benar? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Saudara-saudara, adalah tempat kita berkumpul, kita bersekutu. Tempat di mana kita saling mendorong satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita tidak perlu mempermasalahkan gereja rumah atau rumah gereja. Sama. Saudara-saudara yang saya kasihi, tapi hal yang paling penting yang saya ingin tekankan di sini adalah apa gunanya gereja? Apa tugas gereja? Apa fungsi gereja? Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, kenapa kamu duduk di kursi? Karena memang gunanya kursi adalah tempat duduk. Kenapa kamu makan pakai sendok? Karena gunanya sendok adalah untuk makan. Kenapa kamu ke toko? Karena gunanya toko untuk kita belanja. Kenapa kita ke sekolah? Karena gunanya sekolah adalah untuk belajar. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang apa gunanya gereja? Ini sebenarnya persoalan yang paling serius. Harus ditanggapi, harus diresponi. Bukan kita masalahkan tentang gereja rumah dan rumah gereja. Bukan hanya sekedar kita mengerti arti daripada gereja itu. Keberadaan dari gereja itu. Tapi gunanya gereja, tugas gereja, fungsi gereja, peran gereja. Inilah hal yang sangat penting. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, maka kita temui tugas gereja adalah misi kepeloporan, misi pionir, mendahului, lebih dulu, mempelopori dunia dari ketaatan dan pertobatan. Gereja menjadi pelopor, gereja menjadi pionir, gereja mendahului untuk menyatakan dunia bahwa ketaatan dan pertobatan adalah rencana Allah bagi manusia. Tuhan ingin menggunakan gereja sebagai sarana untuk menjadi teladan bagi orang lain. Bukan sekedar berapa dan Anda bangga dengan keanggotaan gereja, tapi ketaatan dan pertobatan, perubahan, kelahiran baru. Hidup yang berpadan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, keteladanan ini, kepeloporan ini adalah misi utama. Apalah artinya kehidupan Kristen tapi tidak berdampak, tidak memberikan nilai lebih dari orang lain. Kepeloporan bagi dunia dalam ketaatan kita, dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, misi kedutaan, pengutusan. Ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, Bapa mengutus aku. Itu sebabnya aku mengutus kamu. Gereja mestinya keluar. Bukan membangun dirinya. Dan menjadi suatu kebanggaan tanpa
Kenapa kita sadar bahwa kita adalah duta Allah, utusan Allah. Kita mewakili Allah. Untuk apa? Untuk menyatakan rencananya, kehendaknya. Kita mewakili manusia. Untuk mendahului, untuk mempelopori kehidupan yang berubah. Yang memiliki nilai yang tidak sama dengan dunia ini. Gereja terpanggil untuk misi keluar. Pengutusan. Aku mengutus kamu bagaikan domba di antara serigala. Tuhan mengatakan, pergilah kamu. Beritakanlah Injil, bersaksi. Saudara-saudara, dan itu yang harus dipahami, bukan membangun diri, memonopoli keselamatan yang menjadi rencana Allah bagi dunia untuk diri kita. Tetapi keluar, diutus bagi dunia. Dan Tuhan membutuhkan itu. Yang ketiga, misi mengarahkan dunia ke depan. Saudara-saudara, kita bukan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang, tapi kita harus mendahului, tadi saya katakan. Untuk mengarahkan ke depan. Kenapa? Orang makin suram, orang makin cemas, orang makin takut menghadapi kenyataan dari hidup yang sedang dia gumuli. Orang makin sangsi akan masa depannya. Tapi bukankah gereja dijanjikan masa depan yang cemerlang? Saudara-saudara, dan itu yang Yesus katakan sebelum dia bicara tentang pengutusan. Bapa mengutus aku. Itu sebabnya aku mengutus kamu. Tapi sebelumnya dia berkata, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Itu masa depan gereja. Damai sejahtera. Itu keadaan yang sedang digumuli oleh dunia. Gereja harus mengarahkan, gereja harus mengedepankan. Damai sejahtera Allah itu hanya ada di dalam Kristus. Kesuraman, kecemasan, ketakutan, ketidakpastian di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara harus pastikan bahwa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada gereja adalah misi mengarahkan ke depan. Visioner. Hanya di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang dibutuhkan oleh manusia hanya ada di dalam Kristus. Sehebat-hebatnya apa yang sedang diupayakan oleh manusia untuk menciptakan satu masyarakat adil, masyarakat makmur, itu adalah dambaan. Saudara-saudara, tapi sebenarnya hanya ada di dalam Kristus. Paulus bicara dalam Efesus pasal yang pertama. Sekian banyak kata ini. Saudara-saudara, kita baca dalam Efesus pasalnya yang pertama. Pada ayatnya yang ke-11. Saudara bisa baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Tapi saya hanya ingin memberikan tekanan pada ayat 11. Aku katakan dalam tanda petik di dalam Kristus. Sekali lagi, aku katakan dalam tanda petik di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semua ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bagian yang dijanjikan Allah. Kita telah ditentukan. Dan bagian itu hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, itulah misi gereja. Misi mengarahkan seluruh dunia hanya di dalam Kristus. Kita akan memperoleh keselamatan hanya di dalam Kristus. Kita dijanjikan hidup, tidak sekedar kekekalan, tapi janji yang ditentukan yang menjadi bahagian gereja. Saudara-saudara, hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Apapun yang dibutuhkan, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengarahkan dunia. Kita menjadi pelopor, kita menjadi teladan, kita menjadi panutan. Kita terutus untuk itu. Supaya kita membawa dan mengarahkan dunia kepada tujuan Allah yang paling hakiki. Yaitu damai sejahtera Allah. Bahkan Paulus mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara-saudara, hebat. Masa lalu hanya untuk dilewati. Masa kini untuk kita jalani. Tapi masa depan kita hadapi peluang, tantangan. Saudara-saudara, gereja terpanggil untuk itu. Peluang, tantangan. Kita tidak pernah berharap bahwa dunia ini akan makin lebih baik. Saudara-saudara, kita sendiri dapat menelusuri dari hari ke hari, tempo dulu, sekarang yang sedang kita jalani, nanti. Gereja harus memahami tentang misi yang paling fundamental. Itu adalah tugas, itu adalah kegunaan gereja. Dan kita harus memahami Allah dalam misi mendahului dunia. Memelopori, menjadi teladan, menjadi panutan untuk hidup benar. Untuk hidup yang berubah. Gereja harus tampil dalam bentuk yang lain. Kita adalah umat pilihan yang dipisahkan Allah, yang menjadi istimewa di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita juga harus sadar bahwa kita terpanggil untuk memenangkan orang lain. Kita menjadi duta-duta Kristus di dunia ini. Kita bukan hanya sekedar berdiam dan berbangga karena saya sudah sekian lama menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, saya bangga ada di gedung gereja ini. Saya bangga menjadi anggota gereja. Tidak sebatas itu. Itu hanya merupakan satu peristiwa monumental, kebanggaan, prestise. Saudara-saudara, kita harus rela, saudara-saudara, untuk melihat bahwa kita terpanggil untuk memenangkan orang lain. Misi mengarahkan, misi ke depan. Misi visioner. Misi untuk kita sadar, saudara-saudara, bahwa hal yang terbaik ada di dalam Kristus. Seperti yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, dunia membutuhkan itu. Itu sebabnya kita harus menjalani kehidupan ini. Satu tantangan, peluang untuk kita tidak berdiam diri. Tapi kita mengarahkan dunia kepada kehidupan yang dijanjikan Allah. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Sekali lagi di dalam Kristus. Kita ditentukan bahagian yang dijanjikannya. Saudara-saudara. Dan bagian yang dijanjikan Allah kepada gereja adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita menoleh
tetapi kita mengarahkan kepada pandangan yang sebenarnya. Saudara-saudara, manakala murid-murid mengalami jalan buntu, mereka tidak berdaya, mereka takut, mereka mengunci diri. Saudara-saudara, mereka sudah lupa kenyataan apa yang mereka lihat selama bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan untuk kedua kali dia bilang, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, dia telah melengkapi, dia telah memberi kita suatu jaminan, dan itulah tujuan hidup dari orang percaya. Itulah yang dijanjikan Allah. Hanya di dalam Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita ada di sini, kita dapat beribadah. Saudara-saudara, itulah gunanya kenapa kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sangat percaya bahwa kita tidak akan pernah melihat satu keadaan dunia yang lebih baik dari hari ini. Tapi kita sangat bersyukur bagian yang ditentukan bagi gereja hanya di dalam Kristus. Kita akan mengalami damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bagikanlah itu kepada orang lain. Anda melihat bahwa sekarang dunia membutuhkan itu. Damai sejahtera Allah yang menaungi kita. Damai sejahtera Allah adalah jaminan kehidupan yang didambakan oleh dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan saya percaya kita akan selalu tetap semangat. Kita selalu meyakini bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang luar biasa. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saya tidak tahu pergumulan yang sedang Anda hadapi. Tapi damai sejahtera Allah adalah bagian yang dijanjikan di dalam Kristus untuk Anda. Damai sejahtera Allah inilah di dalam Kristus kita bagikan untuk dunia. Puji Tuhan, tanpa Tuhan, tanpa Yesus, tanpa Dia, kita akan jatuh. Tapi bersama Dia, kita akan tangguh, kita akan kokoh. Tidak ada pilihan lain. Bersama Dia, mohon bimbingannya, mohon topangannya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimanapun Anda berada, angkat tangan saudara. Dimanapun Anda berada, pasrahkan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus. Haleluya. Kita mau minta bimbingannya, kita minta topangannya. Haleluya. 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 Perjalanan hidup sangat riskan. Kita mudah tergelincir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan di setiap jalanku. Puji Tuhan. Amin. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di
sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus. Tidak ada pilihan yang terbaik. Dan hari ini kita menjatuhkan pilihan, mengambil keputusan hanya di dalam Kristus. Seberapa mata yang melihat tayangan ini, seberapa telinga yang mendengar akan berita dan kabar baik ini, saya mau bilang, hanya di dalam Kristus masa depan yang penuh dengan damai sejahtera akan menjadi bagian. Damai sejahtera yang mengalir tidak ada hentinya. Damai sejahtera yang menelusuri seluruh bagian yang terpenting dalam hidupmu, yang akan mengubah Anda, haleluya, untuk bangkit, untuk tetap semangat, untuk tetap percaya, untuk tetap optimis, untuk tetap yakin. Percaya, haleluya, haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus yang mengerjakan ini di dalam hidup kita. Terima kasih. Sambil kita angkat tangan, kita nyanyi terus pujian ini dalam doa kita yang sangat. Haleluya. Hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku,
Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Inilah keyakinan kami. Hanya hidup di dalam Kristus, kami akan mendapatkan tujuan akhir yang penuh dengan damai sejahtera. Kami sedang menghadapi satu pergumulan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kehidupan keseharian dalam pergumulan hidup. Haleluya. Tapi janjimu, firmanmu bagaikan suluh untuk menerangi jalan-jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih karena kami dapat memahami hanya di dalam Kristus. Tuhan jamah setiap pribadi, Tuhan jamah setiap orang yang membutuhkan damai sejahtera. Dan kami menyatakan, mewartakan, memberitakan damai sejahtera itu di dalam Kristus. Menjadi bagian bagi dunia, menjadi bagian bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, dimanapun kami berada. Biar damai sejahtera itu mengalir dengan limpah ruah, sehingga kami menang dalam kehidupan ini. Haleluya. Kami tidak jatuh, kami tidak tersandung, kami tidak tergelincir, tapi kami bangkit. Kami menjadi orang-orang yang sungguh sangat yakin tentang apa yang Engkau janjikan. Terima kasih. Tuhan sangat baik. Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami yakin damai sejahtera-Mu, Roh Kudus-Mu akan berhembus. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap orang yang percaya, sehingga dia mengalami damai sejahtera itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Saatnya kami akan mengulurkan tangan, Tuhan tirik dan berkati. Engkau Allah yang kami percayai, Allah yang sumber segala berkat. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita, baik persembahan pertama, persembahan kedua, persembahan ketiga maupun pembangunan gedung gereja kita. Kita angkat satu pujian, kemudian kita akan memberi persembahan sekaligus 2, 3 dan pembangunan gereja. Haleluya. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berakhir lagi. Maka semua yang kita miliki akan berakhir lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki akan berarti. Sekali lagi, amin. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berarti lagi. Maka semua
semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya. Memiliki Kristus itulah hidup yang sebenarnya. Karena kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati semua persembahan. Kita akan memasuki minggu pertama pada bulan depan atau bulan Juli. Tapi saya berpikir kita tidak akan mengadakan perjamuan. Saudara, sebagaimana dibawa ke rumah-rumah jemaat, saya masih sangat berharap untuk perjamuan itu diadakan di gedung gereja. Sudah-sudah, karena ini sangat berbeda, saya mendapatkan banyak informasi tentang beberapa petunjuk yang mungkin tidak sama jika dilakukan di gedung gereja. Mudah-mudahan tanggal 12 atau minggu kedua kita bisa kumpul bersama dan kita akan melakukan perjamuan di gedung gereja. Saya kira itu beberapa informasi yang harus saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya bahwa sungguh hanya di dalam Kristus hidup ini menjadi berarti. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang berlangsung hari ini. Tuhan telah melawat dan memberkati kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan menjamah setiap pribadi. Biar kami memiliki hidup yang sepadan, berkenan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih bahwa kami kembali pulang ke tempat masing-masing dalam damai sejahtera-Mu. Perlindungan yang ajaib menjadi bahagian setiap umat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami akan mengakhiri ibadah ini sambil memohon berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah yang Bapa, pencipta serwa sekalian alam. Dari limpahnya kasih karunia-Mu melalui anak-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Dalam pengurapan Roh Kudus menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel menjadi bagian kami. Kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Puji Tuhan. Rama era kaya siang, Tuhan berkati.